Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam channel Guru Inspiratif. Hari ini kita akan berbagi informasi resmi pendaftaran P3K tahun 2022. Ada formasi prioritas pelamar teknis pelaksanaan tes. Dikutip dari tribunnews.com, berikut ini informasi resmi mengenai pembukaan pendaftaran P3K tahun 2022. Kita lihat dari laman resmi menpan.go.id, rekrutmen P3K akan dilaksanakan pada bulan September seperti yang diungkapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN RB Abdullah Azwar Anas. Ini sudah saya pelajari. Kalau lihat timetable-nya ini cukup mepet waktunya. Harus tuntas persiapannya karena jelang akhir September 2022 sudah harus ada rekrutmen P3K-nya. Kita harus melipat gandakan kecepatan kerja, ungkap beliau. Jadi ini sudah sangat jelas sekali Bapak dan Ibu bahwasannya akhir bulan September akan dilaksanakan rekrutmen P3K tahun 2022. Di sini kita lihat arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2022 itu fokus kepada guru dan tenaga kesehatan. Fokus lainnya adalah bagi Bapak Ibu mungkin yang tenaga honorer kategori 2 atau THK 2. Jelas di sini juga diungkapkan oleh Menteri PAN RB atau Menteri Anas dalam rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN tahun 2022. Adapun formasi kebutuhan ASN tahun 2022 adalah sebagai berikut. Nah, seperti kita lihat, dikutip lagi kembali dari laman resmi menpan.go.id, berdasarkan data per 6 September kebutuhan ASN tahun 2022 itu ada 5.000-an lebih, seperti 5.030, 28 formasi. Jadi di sini betul-betul banyak sekali. Semoga nanti Bapak Ibu yang menonton channel ini betul-betul bisa lolos dalam proses P3K. Amin. Jumlah tersebut merupakan total dari penetapan kebutuhan instansi pusat, yakni ada 90 ribuan dan instansi daerah sebanyak 439 ribuan lebih. Adapun kebutuhan untuk instansi daerah terinci kembali untuk P3K guru, tenaga kesehatan dan P3K tenaga teknis. Kita lihat formasi guru P3K itu sebanyak 3 ribuan lebih juga. Sementara P3K tenaga kesehatan dengan jumlah 92 ribu lebih. Sisanya sebanyak 27 ribu lebih itu juga ada P3K tenaga teknis. Nah, di sini ada prioritas kategori pelamar. Nah, ini harus Bapak Ibu betul-betul pahami. Bapak Ibu masuk dalam kategori mana? Prioritas 1 kah, 2 dan 3. Bisa kita lihat prioritas pertama adalah yaitu tenaga honorer X kategori 2 atau THK 2, guru non ASN, lulusan pendidikan profesi guru atau PPG dan guru swasta. Nah, di sini prioritas pertama ini harus yang lulus PG di tahun 2021 yang lalu atau biasa yang di tahun lalu yang penerimaan P3K tapi tidak mendapat formasi. Nah, di tahun ini apabila dia mendapat formasi maka dianggap sebagai prioritas pertama. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya adalah harus memenuhi nilai ambang batas atau passing grade. Nah, seleksi P3K guru tahun 2021. Tetapi mereka belum mendapat formasi. Nah, ini harus Bapak dan Ibu sudah menentukan di mana nanti prioritasnya. Apakah di prioritas 1 ya bersiap-siap, di prioritas 2 kah? Dan di prioritas 1 adalah yang jelas yang kemarin lulus passing grade, mau dia guru honorer tingkat 2 atau lulusan PPG, dan bisa juga di guru swasta. Yang penting dia adalah lulus passing grade. Selanjutnya ya pelamar yang kedua adalah yaitu prioritas kedua adalah tenaga honorer X kategori 2 atau THK 2. Nah, ini bagi guru-guru mungkin yang tahun lalu itu belum sempat mengikuti seleksi P3K tahun 2022. Nah, di sini diberi kesempatan tapi dimasuk dalam pelamar prioritas kedua. Jadi Bapak dan Ibu sudah bisa memilih sudah berada di mana kategorinya nanti ketika melamar.
Dan pelamar ketiga itu adalah prioritas ketiga P3K tahun 2002 guru ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik, masa kerja minimal 3 tahun. Nah, ini adalah prioritas ketiga. Adapun bagi lulusan pendidikan profesi guru atau PBG yang terdaftar di basis data Kemendikbudristek dan mereka yang terdaftar pada data pokok pendidikan termasuk di dalam kategori pelamar umum. Nah, jadi jelas ya bahwasannya yang prioritas ketiga ini adalah guru non ASN di negeri yang terdaftar di Dapodik dengan masa kerja minimal 3 tahun. Adapun bagi lulusan profesi pendidikan atau PPG terdaftar di basis Kemendikbud itu mereka terdaftar di data pendidikan termasuk dalam kategori pelamar umum. Nah, berikutnya adalah mekanisme yang harus kita bahas, yaitu dalam PLT Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian, yaitu Ibu Nunu Suryani menjelaskan terdapat 3 mekanisme pelamar prioritas 2 dan 3 dalam pengadaan rekrutmen P3K guru tahun 2022. Mekanisme pelamar prioritas 1 dan 2 dalam rekrutmen P3K akan menilai kesesuaian kualifikasi akademik. Itu ibaratnya kita sudah sesuai atau tidak, linear atau tidak, sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Jadi nanti di situ mungkin ada yang namanya background check atau ada pengecekan latar belakang, ada pemeriksaan per sekolah yang mungkin nanti teknisnya juga akan dilaksanakan oleh pemerintah melewat Kemendikbud. Mekanisme kedua itu adalah mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Ini lebih kepada skill ya, lebih pada skill, keprofesionalan, kemampuan pedagogik, dan kesosialan. Ini nanti akan menjadi salah satu proses mekanisme pelamar yang akan dilaksanakan oleh Kemendikbud. Nah, sementara itu yang mekanisme yang ketiga 2 dan 3 P3K adalah mempertimbangkan dimensi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural, yang dimana mungkin di sini pelaksanaannya menggunakan tes yang seperti yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Seperti seleksi rekrutmen P3 tahun sebelumnya, pelaksanaan tes menggunakan sistem komputer asisten tes atau biasa kita sebut CAT. Nah, hal ini dijelaskan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara BKN Suharmen masih dalam rapat koordinasi persiapan ASN tahun 2022. Soal yang tersedia dan diterima BKN ada sekitar 4.750 soal SKD CASN, ungkap Suherman, dikutip dari menpan.go.id. Rincian soal tersebut terdiri dari 4.075 soal seleksi kompetensi, ada 2.125 soal manajerial, dan 1.700 soal sosial kultural, dan 250 soal wawancara. Nah, ini nanti 3 hal ini akan kita bahas dalam video selanjutnya yang akan kita bahas ini, karena ini penting membahas satu persatu apa sih kompetensi kita dari manajerial, sosial kultural, dan wawancaranya. Itu menurut pengalaman saya waktu mengalami tes kemarin, itu ada hal yang perlu dipersiapkan, nanti akan kita bahas di channel berikutnya atau video berikutnya. Nah, apabila ditemukan kecurangan, nah ini harus jujur, belum menjadi seorang ASN saja banyak sekali menghalalkan segala cara, udah sering terjadi, dan akhirnya mendapat diskualifikasi. Dan lebih parah lagi, ketika sudah didiskualifikasi, maka nick mereka sudah tercatat. Nah, berarti nicknya teman-teman apabila tidak jujur, maka akan sudah tercatat ya, mungkin ada hukuman sendiri atau punishment sendiri yang akan dilakukan ketika kalian mendaftar lagi. Jadi usahakan dalam tes ini utamakan itu adalah nilai kejujuran, karena dalam proses pekerjaan kita yang utama itu adalah kejujurannya nanti. Baik, terima kasih buat teman-teman yang menonton channel ini. Semoga bermanfaat, karena ini adalah proses berbagi informasi terbaru. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.